Oke. Jadi yang 4 orang tewas di tempat itu ada salah satu orang Iya. yang ususnya itu keluar, Bang. Jadi dikuburnya di situ. Nah, besok paginya tuh banyak lah kayak cerita beredar, ibu-ibu itu kayak suka gentayangan di situ lah. Oh, di kantor itu. Minta-minta tolong kayak kuping saya balikin. Oh, minta di. Balik lagi di channel Cerita Hororku bersama gua Ardan yang selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini atau klik video ini. Semoga kalian tambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Di video kali ini gua kedatangan narasumber lagi nih yang akan menceritakan pengalaman horor ayahnya, yang dimana ayahnya ini adalah seorang supir ambulan di jalan tol. Ayahnya ini mempunyai pengalaman horor di saat dia sedang mengevakuasi korban kecelakaan di jalan tol. Penasaran dengan ceritanya? Nggak pakai lama, kita langsung sambut aja narasumber kita kali ini, Bang Kipri. Halo Bang Kipri, Ya, apa kabar Bang Kipri? Baik. Oke. Bang Kipri katanya ayahnya seorang supir ambulan jalan tol. Iya, benar. Dan pernah mengalami kejadian horor atau pengalaman goib atau apa ya? Yang pernah dialamin ayahnya? Iya, benar. Pas waktu dinas di jalan tol itu kebetulan tolnya itu tol ruas tol Jakarta Cikampek. Jakarta Cikampek. Iya. Tapi di bagian atas layang MBZ itu. Di bagian atas layang MBZ. Oke. Awal mula ayah itu masuk berangkat habis subuh. Habis sholat subuh langsung jalan dari Jakarta ke Bekasi. Karena tempat kerjanya kan di Bekasi Cikunir sana. Itu langsung ada telepon panggilan bahwa ada kecelakaan nih. Belum. Di situ belum. Belum. Di situ belum. Ini masih rutinitas hari-harinya ya. Hari-harinya. Terus udah sampai situ pukul jam 6-an lewat lah. Iya. Udah dari situ jam 7 atau setengah 8 apel pagi ceritanya. Apel pagi para petugas tol. Dari situ masih aman sampai sore, masih aman. Nah, di kecelakaannya ini bermula di jam 12 malam. Di jam tengah malam ini. Jadi ayah ini lagi di kantor dapat panggilan dari ruas tol yang di Jakarta Cikampek tapi yang patroli. Iya. Patroli untuk ngasih kode ke ayah. Jadi kalau kode di jalan tol itu kalau kecelakaan itu namanya 33. Pak Gun, ada 33 nih di kilometer 40. Sebuah minibus sedan, dia kecelakaan tunggal lah. Jadi di dalam minibus ini ada 1 orang suami dan 2 orang istri. Dan istrinya itu ada istri tua dan istri muda. Jadi kecelakaannya itu sedikit mengenaskan kalau kata saya. Jadi dia entah itu ngebut, entah itu dia ngantuk atau meleng atau segala macam. Jadi dia nabrak pembatas jalan, Bang. Pembatas jalan di jalan tol MBZ Layang itu. Nabrak, entah si istri tuanya ini terpental atau bagaimana. Yang jelas tuh dapat kabarnya tuh kupingnya di sini hilang. Hilang, terus sininya robek. Terus di sininya sebelah kayak hampir terkelupas lah. Dan di situ pas banget ayah yang lagi jaga. Ayah yang lagi bawa itu korbannya. Rata-rata biasanya sip-sipan apa? Sip-sipan. Iya. Itu pas kebetulan ayah yang bawa korban itu. Nah, jadi pas udah ayah bawa korban yang ibu-ibu istri tua ini sama istri mudanya beserta suaminya itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Udah dari situ pas besok paginya itu patroli yang manggil ayah itu sama polisi ruas jalan tol Cikampek itu balik ke tempat yang
kecelakaan itu bang. Oh. Balik ke tempat kecelakaan itu, yang patroli ini ngomong ke polisi, bang, kita lihat tuh kali ada yang ketinggalan atau iya. serpihan-serpihan yang ketinggalan gitu. Dari anggota tubuh korban gitu. Oke. Itu keadaan masih malam bang, sekitaran jam 4:30 lah. Iya. Pokoknya masih gelap itu. Terus udah dari situ 2 mobil patroli sama polisi di situ jalan naik ke atas. Udah dari situ nyenter jalan bang. Masih ada yang ketinggalan apa enggak nih gitu kan. Iya. Nah kata patroli itu, Pak, ini apa Pak katanya. Apa lu, kata polisi itu. Iya. Ini Pak kayak kuping gitu. Sama potongan-potongan hidung sedikit katanya kan. Yo. Nah terus kata yang polisi ini, oh angkut katanya, masukin ke kantong plastik. Iya. Jadi masukin kantong plastik sama patroli, dibawalah ke kantor ceritanya nih. Udah dibawa ke kantor. Nah salahnya petugas di situ itu nggak dikirim ke jasad ibu ya, istri tua ini. Yang punya anggota badan itu. Bener, iya. Terus Jadi dikuburnya di situ di kantor itu. oh, jadi beda, nggak digabungin sama badannya. Enggak. Jadi dikuburnya di kantor itu kan. Jadi kan kantor masih ada sedikit ya tanah lah buat kubur-kubur kecil. Jadi dikuburnya di situ. Nah, besok paginya tuh banyak lah kayak cerita beredar, ibu-ibu itu kayak suka gentayangan di situ lah. Oh, di kantor itu. Minta tolong kayak kuping saya balikin. Oh, minta di apa, bisa dikubur bareng lah sama kubur bareng sama badannya jasad itunya. Gimana tuh? Itu adalah sedikit cerita awal di mana pengalaman horor ayah Bang Kipli ini nih, yang dimana dia menemukan jasad 3 orang, 1 orang pria dan 2 orang wanita, yang dimana salah satu korbannya itu kehilangan kuping, 1 kuping dan beberapa bagian mukanya yang rusak. Tapi salahnya nggak, bagian-bagian tubuh yang ketinggalan itu nggak dikuburin bareng sama jasad itu perempuan itu, makanya akhirnya jadi gentayangan. Nah, gimana? Kalian penasaran dengan cerita selanjutnya? Dan masih ada lagi kan pastinya? Ada pengalaman horor atau kejadian-kejadian horor dari korban-korban kecelakaan evakuasi itu? Ada. Sebelum dilanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Cerita Hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Bang Kipli, kan udah gentayangan tuh, itu tetap akhirnya digali lagi dan dikuburin ke jasadnya atau tetap dikubur di kantor aja tuh? Mungkin sebagian petugas tuh kayak nggak mau ngegali lagi itu jasad si perempuan tua itu kan. Apa bagian tubuhnya? Bagian tubuhnya si jasad terus karena mungkin udah kayak ya udah jadi hal biasa aja gentayangan. Jadi sampai sekarang kayak tuh gitu. Jadi sampai sekarang tuh tetap gentayangan tuh? Masih mungkin. Masih ya? Masih mungkin. Jadi karena udah sering dan di hal ya udahlah biasa udah kali wajar, ya. Udahlah gitu ya. Biasa kan? Iya. Setelah kejadian itu mungkin ada kejadian lain, mungkin pengalaman horor dari ayah Bang Kipli? Ada sih, masih seputar di Layang. Di Layang juga. Di Layang MBZ. Evakuasi korban kecelakaan juga masih. Evakuasi korban kecelakaan. Jadi pas di situ tuh ayah masih tetap masuk pagi, jalan seperti biasa. Ini kejadiannya itu sekitar siang bang, siang mau ke sore lah. Oh, siang mau ke kalau sore. Kalau ceritanya. Ini kejadian yang kedua nih. Kejadian kedua. Ada hal-hal goib atau hal mistisnya bisa dibilang begitu. Terus udah dari situ kan kalau yang tadi kan ayah, kalau biasa disebut ayah tuh ngepam ya. Ngepam tuh jaga gitu. Iya, bagaimana apel ya. Iya. Ayah tuh biasa ngepam kan di kantor. Di kantor itu kan. Nah, kantornya dari mana sih? Kalau boleh tahu?
daerah Bekasi bang. Oh, masih dari Bekasi. Daerah Oke. Bekasi, pintu tol Cikampek berapa gitu saya lupa. Oke. Terus pas kejadian kedua ini ayah ngepam di pinggiran tol. Jadi di pinggiran tol tuh disediain buat petugas-petugas ngepam, buat petugas-petugas jaga. Jadi ayah tuh di calling lagi sama patroli itu. Pak Gun, ada 33 di MBZ ruas tol Jakarta Cikampek arah Bandung. Di kilometer 45. Jadi agak sanaan dikit mungkin, masih area sekitar MBZ itu. Nah, jadi kan kalau di layang itu kan ada buat putaran balik tuh, Bang. Nah, putaran balik itu tuh sebenarnya tuh nggak boleh buat mobil pribadi kayak kita ini nggak boleh, Bang. Jadi itu putaran balik itu khusus buat petugas doang. Petugas aja. Jadi kalau misalnya ayah lagi nganter apa gitu, jadi biar cepet ke rumah sakit putar baliknya lewat situ. Oh, yang kayak darurat aja. Iya. Nah, ada pengendara ngeyel ceritanya nih. Pengendara ngeyel. Jadi dia saya dapat cerita dari ayah itu, ini yang korbannya ini cowok abis lamaran. Abis lamaran. Jadi dia entah mungkin buru-buru mau sampai rumah atau gimana gitu, atau salah masuk tol, saya nggak tahu. Jadi dia muter balik tuh, Bang. Muter balik di MBZ atas layang, muter balik dari arah Bandung ke Jakarta. Dia kan jadi Jakarta ke Bandung. Dari arah Bandung Jakarta tuh jadi dihantem. Dihantem pengendara lain. Dihantem itu mungkin sangat kenceng kali, Bang. Itu mobil dihantamnya mobil pribadi juga atau bus atau truk? Mobil pribadi, sama-sama pribadi. Okay. Minibus juga. Jadi dihantem, mobil yang si cowok yang mau udah lamaran ini guling. Entah itu cowoknya kepental keluar apa masih di dalam, saya nggak tahu. Pokoknya saya dapat cerita dari ayah saya itu sininya bocor. Kepalanya bocor, keluar darah banyak banget. Di situ di satu mobil itu ada nenek-nenek, Bang. Jadi nenek-nenek juga ikut kayak ibunya si cowok itulah dalam mobil itu. Iya. Kebetulan di situ ayah juga yang bawa, yang cowok lamaran itu. Jadi keadaan si cowok itu pas sudah sampai di rumah sakit itu koma, Bang. Koma. Di dalam mobil itu berarti cuma ada si laki-laki ini. Laki-laki itu sama si nenek-nenek yang itu. Cuma 2 orang, Bang. Iya. Terus sama udah dari situ ayah ngambil kayak botol gede, Bang, buat air itu. Itu buat abang tahu gak sih, Bang, kayak darah kambing baru dipotong. Itu di srek dibersihin gitu loh, Bang. Di jalan tol. Di jalan tol itu. Jadi banyaknya itu. Banyak itu darah otak mungkin banyak, Bang. Dari situ, nah nenek-nenek itu pas belum dievakuasi masuk ke mobil ambulan itu, dia kayak ngeringkuk badannya gemeteran gimana sih, Bang, di pinggiran jalan tol. Terus kata ayah saya itu disuruh masuk, udah disuruh masuk, ayah saya masih ngebersihin itu darah kan. Sama yang jadi di dalam mobil itu ada 2 petugas, Bang. Jadi medis 1 sama supir. Kebetulan ayah saya kan supir. Nah, jadi ayah saya yang ngebersihin itu darah, udah dari situ, udah darahnya bersih, udah clean lah. Abis itu bawa ke rumah sakit. Si nenek-nenek ini ternyata nggak apa-apa, Bang. Cuma kayak mungkin shock aja kali. Mungkin kayak shock. Mobilnya terguling gitu kan. Nah, yang si cowok yang mau lamaran ini ternyata koma, Bang. Parah tuh. Komanya berapa hari itu saya nggak tahu. Nah, jadi pas sebelum dievakuasi, ayah Bang Kipli ini sempet ngelihat ngalamin apa tuh pas lagi bersihin darah itu? Oh, sempet, Bang. Lagi bersihin darah itu kebetulan kan di pinggiran tol itu, di pinggiran tol. Kebetulan persis banget darahnya tuh di belakang ambulan. Persis belakang ambulan. Jadi lagi dibersihin lewat kayak selokan kecil lah. Udah lagi dibersihin, nah terus ada kayak sekelibatan mungkin si yang cowok ini ya. Di samping mobil yang keteguling ini. Yang udah kebalik itu. Kayak
minta tolong lah, tolong selamatin gua gitu. Oh iya. Tolong selamatin gua, bawa gua ke rumah sakit gitu kan. Ayah sempet ngeliat tuh ya, Ngeliat, sosok sempet kayak ngeliat. arwah atau mungkin ruhnya lah ya, Ruhnya. atau apanya itu ya, yang di samping mobil itu minta tolong buat cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Iya, Jasadnya dia mungkin ya. Iya, biar nggak terlalu parah lah. Terus ada lagi nggak tuh bang cerita selain sudah kejadian itu, mungkin ayah ngalamin kejadian lain mungkin saat evakuasi korban kecelakaan lagi? Ada, tapi ini bukan ayah. Kebetulan jadi gini. Jadi ayah yang tugas, ayah kan Iya. tugas di atas. Oke. Jadi ini tuh kebetulan temennya. Oh temennya, temennya ayah nih. Oke. Di ruas tol Jakarta Cikampek, tapi yang bawah. Yang bawah. Yang bawah. Masih di area apa tadi? BMZ ya? MBZ. MBZ. Masih MBZ. di area MBZ juga, tapi bagian bawahnya. Bawah. Bukan layangnya kan? Tadi Bukan. dua kecelakaan itu kan di layangnya tuh ya? Iya, benar. Terus? Jadi kalau di MBZ itu kan boleh masuknya kan mobil-mobil minibus. Kayak misalnya mobil Avanza, Pajero, kayak gitu-gitu lah. Iya. Nah, kalau mobil-mobil truk, mobil-mobil bis itu tuh nggak boleh karena ada pembatas tinggi mobil itu, Bang. Iya, maksimal itunya ya. Jadi yang bis itu, jadi ceritanya itu ini kecelakaan bis, Bang. Kecelakaan bis. Di ruas tol Jakarta Cikampek, tapi yang bawah. Bagian bawahnya. Bagian bawah. Ini kebetulan temen ayah yang dinas. Oke. Dapat cerita dari temen ayah. Kejadian itu belum lama, Bang, kayaknya. Ini hari Selasa ini. Jadi kejadian itu hari Minggu. Tahun Minggu udah kemarin. 2004 apa udah 2023? 23. Oh ya, sebelum tahun baru dong. Sebelum tahun baru. Baru banget waktu Baru banget. Jadi tuh kecelakaan sempat masuk berita, Bang. Oh, masuk berita juga. Sempat masuk berita. Oh, sempat viral ya, ada Sempat berita. viral, Oke. viral. Jadi nama bisnya tuh apa saya lupa. Jadi bisnya itu kecelakaan tunggal. Dia guling kiri lah. Iya. Guling kiri. Jadi ada 4 orang itu tewas. 4 orang itu tewas. Terus yang 3 lagi itu, yang 4 itu tewas di tempat, yang 3 itu tewasnya di Rumah sakit. Okay. Jadi yang 4 orang tewas di tempat itu ada salah satu orang yang ususnya itu keluar, Bang. Gila banget. Jadi mungkin saya nggak tahu gimana ceritanya, pas kebalik mungkin entah kebentur apa, ususnya tuh keluar, Bang. Iya, kayak mungkin robek dari besi-besi bis kali ya. Bisa jadi, Bang. Terus dari situ masih dengan hal yang sama, temennya ayah itu mengutin usus-usus itu. Mengutin usus-usus itu dan ditaruh di kantong plastik hitam. Nah, kalau ini kayaknya disatuin sama jasad yang satuin. Sama jasad yang itu. Jadi yang satu ususnya keluar mungkin. Nah, yang kedua ini tangannya patah. Mana patah? Tangannya patah. Yang ketiga itu kakinya patah. Kaki patah. Putus apa masih ngampleh, Bang? Kayak ngampleh gimana sih yang udah kayak bener-bener udah mau sedikit lagi putus lah. Udah mau sedikit lagi putus. Terus yang keempatnya itu saya nggak dapat cerita dari ayah. Pokoknya yang keempat itu pokoknya tewas aja di tempat itu. Terus udah dari situ yang jadi ambulan tuh nggak cuma satu, Bang. Pas evakuasi itu. Mungkin ada 3 atau 2 ambulan yang ke situ. Mungkin ayah salah satunya karena dari atas ke bawah nolongin itu. Jadi akhirnya ayah yang lagi saat itu nggak dinas, disuruh dinas bantuin di bawah. Karena itu parah banget. Karena kan kalau bis itu kan kapasitasnya banyak sekali. Iya, bener. Banyak sekali, Bang. Karena itu kan yang mati itu hampir 7 orang, Bang. 7 orang. Yang tewas di tempat tuh 4 orang. Yang parah banget. Itu susah keluar. Iya. Terus mungkin ayah tuh bawanya yang 3 orang ini, Bang. 3 orang yang mati yang belum di tempat apa? Mati di rumah sakit. Yang di rumah sakit. Yang di rumah sakit. Oke. Jadi bawalah ke rumah sakit.
Mungkin bawanya tuh beriringan lah, Sama konvoy gitu. Iya, ambulan yang lain. Konvoy sama yang lain. Nah, abis konvoy itu ke rumah sakit daerah Bekasi lah bang. Jadi ayah itu kayak sepanjang jalan nyetir mobil itu, nyetir mobil ambulan yang bawa 3 korban ini. 3 korban itu. Jadi sepanjang jalan itu kayak ngedenger suara rintihan orang ngejerit kesakitan atau tolong. Padahal kayak yang gitu. 3 orang ini istilahnya udah pingsan lah ya, Udah nggak pingsan, sadarkan diri, kan? udah nggak sadar ayah diri. Pas lagi bawa mobil dengar suara Orang-orang minta tolong itu. Tinding gua. Orang minta tolong itu. Terus ayah ngedenger orang minta tolong itu. Cuma kayak nggak mau ngasih tahu ke medis yang di sampingnya ayah itu. Cuma ayah kayak istighfar aja, kayak baca-baca gitu. sebisa dia. Kayak orang minta tolong aja, gimana sih bang? Tolong gitu, orang rintik sakitan. Terus udah dari situ dibawa lah semuanya ke rumah sakit Bekasi yang ada di daerah Bekasi. Udah dari situ ayah balik ke atas, terus teman-teman yang 2 ini balik ke pangkalannya masing-masing. Terus abis dari situ mungkin masih banyak kali serpihan tubuh yang belum kelihatan gitu sama petugas. Mungkin pas mobilnya udah digeser sama derek atau apa gitu yang ngelihat mungkin di situ baru tahu, oh ini nih ada yang ketinggalan gitu di bagian-bagian tubuh yang tersisa itu ya. Bener. Setelah itu ada lagi nggak kejadian yang pernah dialamin sama ayah? Ada bang, baru-baru ini mungkin ini menjadi cerita terakhir mungkin. Hari Minggu 2024 ini. Oh, Minggu 2024 kemarin waktu ya? Kemarin masih baru banget dong, 2 hari yang lalu ya? Banget. Masih baru banget lah. Jadi itu kejadiannya masih ayah yang bawa. Jadi kayaknya dia sih ngantuk bang. Ngantuk, jadi ya biasalah jam-jam rawan lah, jam-jam 12 ke atas lah, itu jam-jam rawannya ngantuk itu. Iya benar. Jadi itu dia lagi bawa mobil minibus. Lagi bawa mobil minibus itu di lewat atas biasa, lewat MBZ itu. Masih MBZ juga ya? Lewat masih MBZ juga ya, tempat jalan tol, area jalan tol MBZ itu. Bisa dibilang bang, karena tuh kalau kita perhatiin di setiap berapa ratus meter itu ada sambungan jalan bang di MBZ itu. Di MBZ itu. Jadi kalau misalnya yang ngebut boleh, cuma perhatiin celah yang jalan kepotong itu loh bang. Jadi kayaknya sih kalau dari feeling saya, orang kecelakaan banyak lalai dari yang itu, dari yang sambungan jalan itu ya. Kaget mungkin langsung oleng banting setir mungkin. Jadi yang cerita yang ini itu, jadi mungkin mobilnya mobil kecil lah ya, mobil sedan kali ya. Sedan kecil ya. Jadi kebetulan tuh dia ini sendiri bang, lagi sendiri dari arah Bandung mau balik ke Jakarta mungkin. Udah dari situ kebetulan ayah yang dinas. Jadi kalau dinas malam itu dibolehin sama komandannya itu tidurnya bergantian bang. Jadi antara medis dulu atau supir dulu yang tidur. Jadi kalau misalnya si medis dulu yang tidur, nah si supir ini standby. Nggak tidur tuh? Nggak, megang HT. Sebaliknya juga gitu bang. Jadi pas ayah saya nggak tidur, medisnya ini yang tidur, jadi ayah tuh dapat panggilan masih sama. Jadi itu sekitaran jam 2:30, 3 lah, emang itu jam-jam rawan ngantuk sih. Udah dari situ ayah dapat panggilan lagi, panggilan yang sama 3-3 tapi arah Bandung Jakarta, arah pulang Jakarta. Terus ayah itu ngebangunin medis, buru-buru cepet-cepet ngebangunin medis untuk sampai ke tempat yang si korban ini.
Udah sampai atas, ayah sampai atas, ternyata tuh mobilnya tuh udah terbalik. Udah kebalik tuh. Kebalik begitu bang, udah kebalik gitu. Entah itu dia ngebentur apa atau kepentok sama apa, jadi empat jari ini tuh putus bang. Terus semua tuh. Putus. Gila. 4 jari ini tuh putus. Iya. Jadi ayah tuh ya mungkin ayah udah terbiasa lah ya sama hal-hal yang seperti itu, kayak misalnya usus keluar Iya lah, benar sih. Patah yang patah lah, banyak kayak darah kayak gitu. ini kepotong lah, mungkin Iya. udah biasa lah. Nah kebetulan di situ tuh yang mungutin tuh ayah bang, Mungutin aja juga. yang mungutin ayah. Jadi kan kalau di medis tuh kan ada sarung tangan yang plastik, Iya, yang khusus. warna putih, Iya. yang khusus. Jadi ayah mungutin pakai itu sambil baca-baca, Iya. sambil masukin ke plastik. Udah dari situ diikat, dimasukin ke ambulan, ngeevakuasiin si korban yang ini. Mm-mm. Udah dari situ ngevakuasiin si korban, sampailah ke rumah sakit Bekasi ini, Iya. yang langganan biasa, di mana kalau ada kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek itu tertujunya di rumah sakit yang ini. itu. Iya. Oke. Terus udah dari situ masih sama bang, sama halnya yang bis kemarin. Jadi kalau yang bis kemarin kan cuma ada rintihan minta tolong. Iya. Kalau yang sekarang ini dia, abang tahu gak sih bang, kalau misalnya ambulan itu dia kan kayak ada keranda. Iya. Bukan keranda, apa ya namanya ya, tandu Iya, tandu, buat tandu. tempat korban tidur. Nah kan sebelahnya kan ada tempat duduk tuh. Iya. Nah jadi tuh kata ayah tuh di tempat duduk itu ada cowok lagi duduk di situ. Kan kalau mobil kan ada kelihatan kaca belakang. Iya betul. Nah ayah ngelihat kaca itu dan langsung kaget, ngucap mungkin kayak astagfirullah, kayak gitu-gitulah. Iya. Nah dari situ ayah fokus nyetir, mungkin pas ayah habis lihat itu mungkin pikirannya udah kosong atau Udah hilang kemana-mana gitu, gitu ya. Udah kemana-mana, karena itu menurut saya itu ngeri banget bang. Jarinya 4 nih putus, 4 putus, di sininya pecah. Iya. Kalau pecah kan otomatis kan darahnya kemana-mana bang. Terus ya. dan keluar terus. Terus kemana-mana. Jadi dia tuh duduk, jadi kan bangkunya tuh kan nggak ada kayak begini. Iya. Jadi bangkunya tuh kan kayak panjang gitu. Iya. Iya. Jadi dia duduk, terus dia cuma begini bang, Nunduk aja tuh. nunduk begitu. Sambil darahnya masih keluar Darahnya tuh. kemana-mana keluar, netes tak gitu. Terus ayah kayak sambil nyetir ya kan, Baca-baca tuh ya. sambil ngelihat kaca yang tengah itu kayak astagfirullah kayak gitu-gitu. Terus udah sampai di rumah sakit yang itu udah Baru tuh. hilang. Pas balik lagi ke kantor, ayah langsung bersih mobil, langsung kayak selawatin, kayak Iya. ayah ngomong tenang-tenang kalau misalnya meninggal kayak gitu-gitulah. Cuci mobilnya, bersihin darahnya, itu tuh darahnya itu sempet masuk mobil bang, maksudnya sempet berceceran di Padahal si korbannya tuh tiduran di tandu. di tandu itu. Tandu itu ya? Di Tapi tandu itu Bercecerannya pas di bawah kursi yang kursi, ayah ngeliat. di lantainya Lantainya itu itu kan. berceceran Iya darah sih, semua. Logikanya kan nggak mungkin ya lagi tiduran terus cecerannya di bangku. Iya, Kalau dia di nggak tandu mungkin. kan, nggak Iya, mungkin. benar. Oke, terima kasih. Itu cerita cukup kayak apa ya? Ngeri banget. Gila. Udah sering banget ngeliat darah ya kan? Anggota tubuhnya sering banget ngambilin anggota tubuh korban kecelakaan. Dan ditambah dia ngelihat juga lagi kayak ruhnya lah ya, Ruhnya. apanya lah itu Iya. ya, sosok-sosok menyerupai si korban ini Korban, ya. Gila. Ini menurut gua pengalaman mengerikan banget lah sebagai supir ambulan di jalan tol yang suka evakuasi kecelakaan, korban kecelakaan itu. Dan korban kecelakaannya juga nggak biasa ya, parah banget, maksudnya kayak ada yang ususnya keluar lah, jarinya kepotong ya kan? Iya, itu menurut saya yang paling parah itu yang ususnya keluar itu bang. Iya sih, itu ngeri banget, sampai dan sempat viral juga di berita-berita tuh. Oke. Dan
kesan-pesan yang mau disampaikan nih, dimanapun kalian berada, lagi mengendarai apapun itu, tetap hati-hati. Kalau ngantuk, lebih baik istirahat dulu Istirahat ya. di rest area, Di rest menepi. area, menepi dulu, jangan dilanjutin. Ya, jangan buru-buru lah. Walaupun mau kemana pun, ada urgent apapun, jangan buru-buru. Karena masih ada keluarga yang menunggu di Nah, utamakan keselamatan daripada kecepatan itu. Jadi, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap dijaga keselamatannya, kesehatannya, dan tambah rezekinya. Amin, amin, amin. Amin. Dan jangan lupa like, comment, share, dan tentunya di subscribe channel Cerita Hororku biar gue makin semangat bikin video atau share cerita-cerita horor lainnya. Gua dan pamit, dan Bang Kipli, terima kasih juga udah share cerita ayahnya. Sama-sama, Bang. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.